Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Suaranya bisa masuk jelas ke depan. Selamat pagi, Pak. pagi, Pak. Ya, oke. Suaranya bisa jelas ya terdengar. Ya, untuk pertama kali mengaktifkan virtual Zoom-nya siapa saja yang di konversi energi bisa mengaktifkan eh, kameranya untuk di recording siapa saja yang sudah masuk bergabung di hari ini. Ya, kita ketemu lagi di hari ini untuk mata kuliah konversi energi. Sebelumnya sebelum perkuliahan saya ucapkan mohon maaf Tuhan dapat diselesaikan. Ya, jadi di hari ini kita membahas mengenai HE, pertemuan di minggu sebelumnya. Untuk tampilan di monitornya atau di layarnya sudah masuk di virtual di share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi mengenai KE atau konversi energi ini, applied-nya atau aplikasinya banyak ya. Ya, salah satunya yang kemarin itu ada sedikit menceritakan mengenai eh, pengubahan energi yang dilakukan yang awalnya itu ada menggunakan energi kimia, yang dimaksud dengan energi kimia itu adalah bahan bakar engine tersebut, lalu dilakukan atau dilakukan proses combustion atau proses burning, bahan bakar tersebut terbakar sehingga menghasilkan heat atau energi panas. Energi panas inilah yang nanti dikonversikan lagi atau dirubah dengan sehingga dari panas tersebut, sifat panas yang dimiliki menghasilkan nilai tekanan atau pressure yang tinggi, high pressure, sehingga bisa menggerakkan motor. Lalu di bagian berikutnya, di bagian sini untuk KE ya, sedikit membahas mengenai motor bakar. Motor bakar itu merupakan bagian dari konversi juga. Konversi energi artinya melakukan pengubahan energi. Yang awalnya itu motor penggerak mula adalah suatu motor yang merubah tenaga primer. Apa yang dimaksud dengan tenaga primer? Ya bahan bakar tersebut yang dijadikan energi awal atau tenaga primer yang tidak diwujudkan dalam bentuk aslinya, tapi di bagian outputnya atau di bagian akhir itu nanti setelah dilakukan pengkonversian energi, perubahan energi tersebut, maka akan menghasilkan tenaga mekanis yang di bagian akhir tersebut hasil dari proses pengubahan energi. Ya, ini adalah ilustrasinya, ilustrasi dari motor bakar, dinamakan motor bakar karena di dalam sistem pembakaran ini atau di dalam motor tersebut ada proses combustion, ada proses pembakaran. Apa yang dibakar ya, yang dilakukan combustion atau pembakaran itu adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya bisa saja berupa bahan bakar gas atau dalam bentuk bahan bakar cair yang dilakukan di chamber room, ruang bakar, sehingga dari hasil proses pembakaran tersebut menghasilkan panas, dan panas tersebut memberikan kemampuan atau kekuatan tinggi atau menghasilkan high pressure yang mampu untuk membentuk tenaga mekanik, artinya bisa memutar atau menggerakkan
piston tersebut. Nanti di slide berikutnya atau di video di tampilan layar berikutnya kita akan coba lihat bagaimana eksperimen atau percobaan dari motor bakar tersebut atau proses pembakaran ini bisa menghasilkan tenaga yang bisa menghasilkan energi gerak. Lalu di bagian ini hanya ilustrasi penjelasan sederhananya. Contoh-contoh penggerak mula. Penggerak mula itu adalah penggerak awalnya. Yang pertama itu turbin. Turbin air ini karena fluida kerjanya itu adalah water atau air, maka dijadikan penggerak mula. Turbin ini tidak hanya di air saja, juga bisa digunakan fluida angin atau fluida gas, itu bisa dijadikan sebagai motor penggerak mula. Kemudian mesin uap. Mesin uap ini merupakan kombinasi dari fluida, ada fluida gas, fluida udara dengan fluida cair yang dipanaskan pada temperatur tertentu sehingga berubah menjadi fase uap. Dengan berubahnya menjadi fase uap, maka menimbulkan nilai tekanan yang kuat sehingga bisa dimanfaatkan energi tersebut. Lalu motor bakar, ya ini gambarannya sebagai motor penggerak atau motor penggerak mula, motor bakar. Kemudian kincir angin atau kincir air itu juga sama sebagai penggerak mulanya. Kemudian apa yang menjadi energi awal atau tenaga primer atau tenaga awal atau sebelum dilakukan pengkonversian energi. Yang pertama misalkan untuk turbin air, berarti energi yang diawali yang bisa dimanfaatkan itu adalah flow aliran air, air di sungai atau aliran air di air terjun atau di aliran air gelombang air laut, itu bisa dijadikan tenaga primer. Lalu uap merupakan hasil dari combustion atau hasil dari pemanasan untuk fluida cair dipanaskan pada temperatur tertentu sehingga menghasilkan uap. Uap bercampur dengan gas, dengan udara ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tenaga primer. Kemudian kimia merupakan juga bahan bakar. Kimia itu adalah unsur dari unsur dari bahan kimia ini ada unsur karbon, kemudian ada hidrogen, gas yang mudah terbakar, lalu ada belerang dan lain sebagainya. Itu adalah bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan tenaga primer untuk menjadikan energi awal ketika dilakukan pengkonversian. Lalu flow wind atau aliran angin merupakan bisa juga menjadi energi yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan, ya salah satunya adalah kincir angin atau turbin angin. Itu bisa dipergunakan dengan memanfaatkan aliran angin tersebut. Kemudian ini ada ilustrasi ya sederhananya prinsip pengubahan tenaga, bagaimana merubah tenaga atau energi pada motor penggerak mula. Yang pertama itu ada proses input dulu, tenaga primer. Yang tenaga primer kalau misalkan ini adalah motor bakar bensin atau solar, berarti yang di-input adalah tenaga primernya adalah bahan bakarnya. Bahan bakarnya apakah bahan bakar berbahan solar atau berbahan bensin. Lalu di dalam motor penggerak mula itu ada proses combustion, proses pembakaran dari bahan bakar tersebut di burning, bakar.
sehingga menyebabkan kenaikan temperatur, kemudian menyebabkan juga atau menghasilkan naiknya nilai tekanan, high pressure, yang mampu untuk menggerakkan penggerak yang ingin digerakkan. Outputnya ya ini adalah tenaga mekaniknya. Tenaga mekaniknya ya bisa menggerakkan piston atau menggerakkan poros sehingga bisa menghasilkan putaran pada nilai RPM. Lalu output yang dikeluarkan juga selain tenaga mekanik, karena ini adalah proses combustion, proses pembakaran, sehingga dari hasil proses pembakaran tersebut tidak semua temperatur di panas yang dihasilkan itu diserap semua atau dipergunakan, maka ada bagian dari hasil proses pembakaran tersebut di bagian keluarnya menghasilkan panas yang dikeluarkan melalui saluran pembuangan di dalam motor penggerak mula tersebut. Ya, ini adalah tenaga primer, tidak akan pernah dapat diubah 100%. Artinya kalau misalnya di bagian sini, kalau misalnya dibayangkan misalnya masuk 100, keluar 100, artinya tidak bisa seperti itu, karena tenaga primer tidak akan pernah dapat diubah 100% menjadi tenaga mekanik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, pertama adalah sebagian tenaga primer akan dikeluarkan dalam bentuk lain. Jadi bentuk lainnya itu terbagi-bagi ke dalam bentuk gas atau bentuk panas yang dibuang, kemudian ada faktor friksi atau gesekan dari wall atau dari dinding dari sistem penggerak mula tersebut, sehingga ketika dikeluarkan ya masuk 100, ya pasti nanti outputnya tidak bisa dikatakan bisa 100%, pasti akan berkurang menjadi 90% atau 90%. Nah, 5% itu adalah bagian-bagian yang yang menjadi bagian yang dibuang, atau 5%-nya itu adalah terdiri dari gas buang, pendinginan, kemudian gesekan dan radiasi dari panas yang dihasilkan. Lalu bagian tenaga yang tidak dapat diubah menjadi tenaga mekanik dinilai sebagai loss atau kerugian. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan 100%, masuknya 100, maka outputnya pasti tidak akan 100, karena di bagian ini ada losses atau ada bagian yang hilang, tidak bisa dipergunakan. Bagian tersebut adalah gas buang, pendinginan, gesekan, dan radiasi. Sehingga proses pengubahan tenaganya itu outputnya tidak bisa mencapai 100%, pasti di bawah nilai 100. Kemudian prinsip pengubahan tenaga pada motor bakar. Untuk motor bakar ini adalah pesawat dengan penggerak, ya, motor bakar pesawat penggerak mula yang mengubah energi kimia atau tenaga kimia bahan bakar menjadi tenaga panas dengan jalan proses combustion, hingga panas tersebut selanjutnya dirubah lagi menjadi tenaga mekanik. Nah, ini adalah proses pengubahan atau pengkonversian energi, yang artinya ketika panas tersebut dihasilkan dari combustion atau pembakaran, maka tidak langsung dipergunakan panas tersebut, tapi masih dikonversikan lagi energi mekanik. Di energi mekanik ini baru nanti ditransformasikan lagi, dihubungkan lagi dengan poros sehingga bisa memutar sistem yang ingin digerakkan. Lalu bagaimana ilustrasinya? Ya, mudahnya untuk memahami bagaimana proses pengkonversian energi, ya ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Di bagian sini ada udara,
udara yang masuk di inlet, saluran masuk. Udara masuk, maka akan masuk juga yang harus masuk juga adalah bahan bakar. Karena kalau misalnya hanya udara saja yang masuk, tidak ada bahan bakar, ya tidak bisa terjadi proses pembakaran. Itu juga sebaliknya, kalau saja misalnya bahan bakar saja yang masuk, tetapi udara tidak masuk ke dalam sistem, maka bahan bakar tersebut tidak bisa terbakar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk proses combustion, proses pembakaran, membutuhkan O2, oksigen. Jadi tanpa adanya O2 atau oksigen, maka di dalam chamber room tersebut atau di ruang bakar tersebut tidak akan keluar nyala api atau proses pembakaran ya. Mudahnya membuktikannya kenapa hal itu bisa terjadi ya coba saja nanti dilakukan pengujian sederhana, misalkan menghidupkan lilin, nyala lilin api, lalu lilin tersebut ditutup dengan gelas kaca, maka coba diperhatikan apakah nyala lilin tersebut masih tetap hidup atau menyala ketika lilin tersebut ditutup dengan gelas. Dari pengujian sederhana tersebut bisa dipahami bahwa ketika terjadi proses combustion atau pembakaran membutuhkan oksigen. Nah, oksigen inilah yang melakukan oksidasi dengan bahan bakar, dan proses pembakaran tersebut outputnya menghasilkan panas. Panas ini memberikan efek terhadap pengembangan volume, ekspansi, sehingga panas tersebut menghasilkan tekanan yang besar, tekanan yang naik, mampu mendorong piston dan torak tersebut untuk bergerak secara periodik. Bergerak secara periodik itu artinya melakukan rotasi atau poros ini berputar secara nah ini mekanisme engkol berfungsi merubah gerak translasi. Mekanisme engkolnya berfungsi merubah gerak translasi torak. Yang dimaksud dengan translasi itu gerak bolak-balik ya. Bolak-balik artinya kondisi ini akan terjadi naik turun. Bolak-balik itu ya ada proses turun, step down, step up, down gerak bawah, down up, bagian ke bawah, atas, dan terjadi secara kontinu. Proses terjadinya secara kontinu itu juga dipengaruhi oleh konsumsi dari bahan bakar yang diinjeksikan. Jadi kalau misalkan injeksi bahan bakarnya itu sedikit atau kecil, maka gerak translasi dari torak tersebut akan bergerak secara perlahan. Tapi ketika injeksi dari bahan bakar tersebut supply cukup besar, maka proses combustion di ruang chamber room ini pembakarannya mengalami peningkatan. Nah, dengan mengalami pembakaran yang meningkat inilah gerakan juga akan menjadi berpengaruh terhadap nilai kecepatan dari translasi torak tersebut. Ya, oke. Kita coba lihat sedikit short video bagaimana perbedaan proses pengkonversian energi untuk motor bakar ya. Motor bakar yang dimaksud adalah two stroke. Two stroke itu artinya 2 langkah dengan four stroke 4 langkah. Apa yang membedakan dari proses pembakaran, kemudian bagaimana cepatnya pembakaran tersebut, lalu berapa besar energi atau tenaga yang dikeluarkan antara motor 2 langkah dengan motor 4 langkah.
Ya, untuk tampilan di monitornya sudah keluar share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, oke, kita coba lihat komparasi perbandingan antara motor 2 langkah dengan motor 4 langkah. There are now two types of engines available in PWCs, two-stroke and four-stroke. These names are derived from the number of strokes that the pistons take to complete a cycle. For example, a four-stroke engine takes 4 piston movements to complete its engine cycle. The piston lowers for the intake stroke, drawing in the air and fuel mixture, raises for the compression stroke. The air-fuel mixture is ignited for the power stroke, forcing the piston down. And finally, raised for the exhaust stroke, forcing the exhaust out of the engine. The cycle then repeats over and over, turning the crankshaft, which is connected to the impeller, which drives the craft forward. A two-stroke engine is designed to accomplish its complete cycle in just 2 strokes. During its power stroke, the ignited air-fuel charge forces the piston down until it reaches an opening on the side of the cylinder called the exhaust port. As the piston continues down, it pressurizes the air and fuel mixture under the piston that was drawn into the crankcase during the previous compression stroke. An intake transfer port is exposed, allowing the pressurized air and fuel into the cylinder. Finally, as the crankshaft continues to turn, the piston rises, closing off the intake and exhaust ports and compressing the air-fuel charge inside the cylinder. The rising piston also sucks in the next air-fuel charge under it into the crankcase from the carburetors. The compressed charge is ignited by the spark plug, repeating the cycle. The biggest advantages of two-stroke engines are lightweight and simplicity in parts. The engine itself weighs significantly less than a four-stroke of equal power output, and there are anywhere from 30 to 50% fewer moving parts in a two-stroke engine compared to a four-stroke. It is also much easier to clear out a two-stroke engine that has been swamped with water. The biggest disadvantages are increased fuel consumption and elevated hydrocarbon emissions from its exhaust compared to a four-stroke. Because a two-stroke has its intake and exhaust open at the same time, some of the fresh air fuel charge passes through the cylinder and out the exhaust port without ever being burned. Because of this and other factors, two-stroke engines have higher unburned hydrocarbon output in their exhaust than comparable four-strokes. There are significant exceptions to this, particularly with engines that use direct injection technology or catalytic converters to obtain low and even ultra-low emission for their two-stroke watercraft. Late model PWCs in general are significantly cleaner burning and quieter than their predecessors. The engine oil of a two-stroke engine can be administered by one of 2 methods. The first method is oil injection, where the oil is drawn from a separate oil reservoir and pumped into the intake tract of the engine in predetermined amounts. The second method is by premix, which is to physically mix the oil into the gasoline previous to its being poured into the gas tank. The big plus for premix is that it is as reliable as you are, meaning that if you remember to put the oil in the gas in the proper ratio, it will make it into your engine. The strong point for injection is convenience. Just keep your reservoir topped off with oil and the ski takes it from there. The downside is that oil injection pumps have been known to fail, and when they do it without warning, and the results are catastrophic for your engine. It's interesting to note that all of the major manufacturers have committed the lion's share of their attention as of late to four-stroke engines, and for good reason. They are inherently clean burning from an emissions standpoint. They have significantly higher fuel efficiency. There isn't any oil to add to the fuel, so that's one less thing to worry about. And they're quiet, which helps keep the neighbors happy. There are 2 notable drawbacks: increased weight by about 50 to 90 pounds, and four-strokes are much more involved to get cleared out if internally swamped with water. From an overall performance standpoint in runabouts, four-stroke watercraft can be at least as quick and fast as two-strokes, even with their increased weight due to their superior torque output. There are a few areas in the US where four-stroke PWCs are allowed, but two-stroke machines are not, so check with the local authorities of the areas in which you intend to ride for possible restrictions. Be sure to take this into consideration when you make your selection.
Guys, real quick, let me give you a tip on Udemy. It's an amazing place where you can learn just about anything from the comfort of your own, laptop, iPhone. Ya, oke. Jadi itu adalah short video ya atau video singkatnya eh, apa yang menjadi komparasi atau perbedaan antara four stroke dengan two stroke, artinya motor dengan 2 langkah dan motor 4 langkah. Jadi dari ilustrasi tadi bisa dilihat dari short video tadi dilihat mengenai perbedaan. Yang pertama adalah untuk bagian ini motor 2 langkah ya. Ini adalah 2 langkah, yang bagiannya ada 2 langkah, ini adalah 4 langkah. Untuk motor two stroke 2 langkah ini ada proses masuknya bahan bakar di sini masuk, full mixture, bahan bakar bercampur dengan udara juga masuk melalui saluran udara dan bahan bakar masuk. Tapi yang terjadi adalah karena proses combustion-nya itu sangat singkat, short combustion, pembakaran pendek, sehingga gerakannya juga cepat. Gerakan dari ini ya, dari poros ini atau dari piston tersebut sangat cepat proses bergeraknya. Karena proses bergeraknya cepat dan proses combustion-nya juga sangat cepat, sehingga ada sisa-sisa dari bahan bakar yang tidak habis semua terbakar. Nah, sisa inilah yang ikut terbuang dari chamber room tersebut atau dari ruang bakar tersebut, terbuang melalui saluran pembuangan. Ini juga yang menjadikan penyebab kenapa motor two stroke atau motor 2 langkah itu lebih boros ya bahan bakar, karena proses pembakarannya sangat singkat, sangat sekali, karena proses pembakaran sangat singkat dan sangat cepat, dan gerakannya juga bergerak sangat cepat sekali, sehingga ada bahan bakar yang dari bahan bakar yang masuk tersebut tidak habis semuanya terbakar dan terbuang bersama dengan proses pembuangan, dengan proses panas yang terbuang, dengan bahan bakar yang terbuang keluar. Lalu bagaimana dengan four stroke? Four stroke, dikatakan four stroke ini ada 4 bagian: intake, compression, power, kemudian exhaust. Kalau two stroke ada upstroke, downstroke, langkah atas, langkah bawah, naik, down, naik, turun, dan seterusnya. Di bagian ini memang prosesnya juga sama, ada naik, turun, ada proses naik, ada proses turun, ada proses naik dan proses turun. Tapi yang ada sedikit modifikasi atau ada perubahan dari sistem tersebut ialah di bagian ini kalau dilihat di gambar ada 2 valve. Valve itu katup ya. Kalau yang untuk two stroke dia hanya satu valve. Valve itu satu katup bahan bakar masuk, ini terbuka, kemudian bahan bakar masuk karena katupnya terbuka. Lalu ketika bahan bakar sudah masuk, katupnya tertutup, hanya satu katup. Tapi kalau di bagian four stroke 4 langkah ada 2 katup. Yang pertama katup bahan bakar, dan ini adalah katup pembuangan. Katup bahan bakar, katup pembuangan. Karena ada 2, sehingga pada saat proses combustion atau proses pembakaran ini terjadi lebih efektif jika dibandingkan dengan two stroke. Katakan lebih efektif, proses pembakarannya mampu membakar lebih banyak bahan bakar di dalam chamber room tersebut dengan
menambahkan valve ya, atau katup pada bagian pembuangan. Dengan menambahkan katup ini atau dengan modifikasi penambahan katup ini sehingga bahan bakar lebih banyak terbakar, dan dari hasil combustion tersebut, dari hasil pembakaran yang diperoleh menghasilkan panas, dan bahan bakar juga sedikit atau sudah hampir habis terbakar, sehingga ketika dikeluarkan ke saluran keluar ini bahan bakar yang terbuang lebih kecil atau bahkan dikatakan sudah habis terbakar semua di dalam chamber room tersebut. Nah, inilah yang tadi yang menyebabkan atau menggambarkan kenapa motor bakar two-stroke 2 langkah dengan 4 langkah itu lebih hemat 4-stroke untuk konsumsi bahan bakarnya, untuk konsumsi pembakaran. Tapi kalau untuk proses pergerakan secara gerak lebih cepat, pergerakan yang lebih cepat, two-stroke lebih cepat gerakannya, untuk melakukan pergerakan terhadap poros atau piston tersebut, karena cukup singkat proses pembakaran, jadi hanya naik turun, dan ini tidak ada valve atau tidak ada mekanisme tertentu yang detik ya, karena pergerakannya itu dalam hitungan detik bisa menghasilkan berapa ratus RPM. Jadi itulah yang menyebabkan perbedaan antara two-stroke dengan four-stroke, bahan bakar lebih hemat ketika menggunakan motor 4 langkah. Tetapi ada minusnya atau kekurangannya ya, jika dibandingkan kalau misalnya untuk uji kecepatan, uji lomba speed yang paling cepat ya, ketika di starter atau di gas langsung, motor 2 langkah ini akan langsung meloncat atau langsung bergerak dengan cepat. Tapi kalau motor 4-stroke kan ada proses transformasi energinya secara perlahan, kemudian akan naik. Nah, itu yang menggambarkan ilustrasi sederhananya antara perbedaan motor 2 langkah dengan motor 4 langkah. Lalu bagaimana yang berikutnya, how engine works, di how engine in slow motion. Di short video ini kita coba lihat secara singkat ya, secara eksperimen atau visualisasi bagaimana mesin bekerja